Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu penting karena berperan dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan online Teknokrat dalam mata kuliah Bisnis Internasional bersama saya Fahmi Kamal SCMM. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Internasional. Yang akan kita bahas mula-mula adalah etika dan norma-norma bisnis, di mana etika bisnis ini adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Adapun pengertian etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu penting karena berperan dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Adapun praktek penerapan etika bisnis, praktek penerapan etika bisnis yang paling sering dijumpai masih terbatas pada penyediaan buku saku kode etik atau Code of Conduct perusahaan, yaitu pra-penerapan. Buku kode etik perusahaan biasanya mengkodifikasi nilai-nilai etika bisnis dan budaya perusahaan atau corporate culture dalam suatu bentuk rumusan tata tindak tertulis mengenai segala sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan yang bersangkutan. Etika dapat ditafsirkan sebagai bagian dari Code of Conduct dari suatu entitas usaha. Hal ini merupakan pengertian dari Kwik Kian Gi tahun 2003. Dalam Code of Conduct inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah good governance. Atau Code of Conduct itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang tepat, benar dengan memperhatikan prinsip berkeadilan atau fairness, dan tidak semata-mata mencari keuntungan usaha. Ada beberapa prinsip profesi pebisnis. Dalam hal ini ada 6. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Dari prinsip otonomi ini, berikutnya adalah yang kedua, prinsip kejujuran. Yang pertama tentunya adalah jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak. Yang kedua, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Kemudian juga jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang. Mungkin karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang mereka suka tipu menipu. Inilah yang harus dihindari dalam prinsip kejujuran. Berikutnya, yang ketiga adalah prinsip keadilan. Menuntut agar tiap orang diperlakukan sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntut agar tiap orang dalam kegiatan bisnis, dalam relasi eksternal atau internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan hak masing-masing. Dan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Itu yang ketiga dalam prinsip keadilan. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis menguntungkan semua pihak. Ini adalah hal yang paling utama. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.
Kemudian yang kedua, mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Kemudian Anda ingin untung dan saya pun ingin untung. Bisnis dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan. Kemudian menuntut agar persaingan bisnis yang kompetitif melahirkan suatu win-win solution. Produsen ingin untung dan konsumen ingin mendapat barang dan jasa yang memuaskan atau menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik. Inilah prinsip saling menguntungkan antara penjual dengan pembeli. Satu sama lain saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian yang kelima adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, orang-orangnya maupun pihak perusahaan itu sendiri. Hal ini menyangkut daripada integritas moral. Kemudian yang keenam adalah prinsip tanggung jawab. Yang pertama, dalam prinsip tanggung jawab ini, tanggung jawab mengandalkan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu atau mengerti. Tanggung jawab seseorang hanya dapat dituntut kalau ia bertindak sadar dan tahu tentang konsekuensi tindakannya. Yang kedua, tanggung jawab mengandalkan kebebasan. Tanggung jawab hanya mungkin relevan dituntut dari seseorang kalau tindakannya itu dilakukan secara bebas. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Syarat ini relevan dengan syarat nomor 1 dan kedua. Kemudian, mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, ada cara mempertahankan standar etika, yaitu menciptakan kepercayaan perusahaan, kemudian menjalankan kode etik, melindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan saja. Kemudian, hindari contoh etika yang tercela dan ciptakanlah budaya komunikasi dua arah. Yang kedua, adanya tanggung jawab perusahaan. Untuk tanggung jawab perusahaan ini, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan tentunya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap lingkungan di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan juga tentunya harus bertanggung jawab terhadap karyawan itu sendiri. Jangan hanya memperkerjakan karyawan, tapi membiarkan kesejahteraan ataupun juga kesehatan dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap para investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan. Dan tanggung jawab terhadap pelanggan tentunya. Perusahaan tentunya harus bertanggung jawab terhadap para konsumen yang menjadi para pelanggan daripada produk-produk yang dijual atau dihasilkan oleh pihak perusahaan. Dan yang kelima adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini adalah yang sangat penting, sangat krusial tentunya. Perusahaan harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan terhadap produk-produk yang dihasilkan, yang dijual kepada masyarakat selaku konsumen. Kemudian, bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab ini. Ini merupakan stakeholder benefit. Kemudian ada dua kelompok stakeholder. Yang pertama, adanya kelompok dalam perusahaan, yaitu adanya karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan. Ini merupakan kelompok yang intern sifatnya dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan tentunya harus ada karyawan, harus ada pengelolaan yang baik, yaitu dalam hal manajemen, dan adanya pimpinan perusahaan yang mengelola perusahaan itu sendiri. Yang kedua, adanya kelompok di luar perusahaan atau eksternal. Adanya mitra usaha, adanya pemasok bahan baku, adanya pemerintah, bank, investor, kemudian masyarakat yang dilayani, dan pelanggan pembeli produk itu sendiri. Inilah dua kelompok stakeholder dalam bisnis internasional. Kemudian adanya stakeholder benefit.
Stakeholder ini ada internal dan ada eksternal. Untuk internal atau orang dalam, ini adalah pihak yang berkepentingan secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan. Contohnya dalam hal ini adalah pemegang saham, manajer, dan juga karyawan. Kemudian adanya eksternal atau pihak orang luar, yaitu pihak yang berkepentingan tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan itu sendiri. Misalnya adalah konsumen, masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya stakeholder benefit. Paham stakeholder membuka perspektif baru dalam pendekatan tujuan bisnis atau perusahaan, di mana stakeholder benefit lebih mencerminkan keseimbangan tujuan perusahaan dalam rangka memenuhi tuntunan semua pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada penerapan etika bisnis pada sebuah unit bisnis yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang merupakan menjadi keputusan bisnis itu sendiri dalam meraih laba perusahaan. Sehingga dalam keuntungan perusahaan yang didapat, maka akan didapat juga nilai perusahaan itu sendiri, menghasilkan nilai perusahaan. Kemudian, tanggung jawab terhadap pelanggan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya adalah, pertama, praktek produksi yang bertanggung jawab, produksi yang menjamin keselamatan pelanggan, memiliki label peringatan semestinya untuk mencegah efek samping negatif. Kemudian adanya praktek penjualan yang bertanggung jawab, pedoman harga yang semestinya, periklanan yang beretika, dan lakukan survei kepuasan pelanggan. Ini harus dilakukan dalam tanggung jawab dalam praktek penjualan. Memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan ini. Yang pertama, menetapkan kode tanggung jawab atau kode etik perusahaan. Perusahaan menerbitkan pedoman yang berisi mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik selayaknya harus diperlakukan. Yang kedua, adanya memantau keluhan. Perusahaan memberikan nomor akses yang pasti jika pelanggan memiliki keluhan mengenai kualitas produk dan perlakuan yang diterima dari karyawan perusahaannya. Dan yang ketiga, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk atau jasa yang baru saja mereka beli untuk mendeteksi kualitas produk dan customer service. Jadi sejauh mana produk yang dijual tersebut dapat memuaskan konsumen dan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh customer service. Apakah cukup memuaskan bagi konsumen itu sendiri atau tidak. Kemudian adanya hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen meliputi beberapa hal. Yang pertama, konsumen memiliki hak atas keselamatan. Maka pihak perusahaan tentunya harus memperhatikan dengan benar produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau oleh produsen tersebut agar dapat menjamin keselamatan para konsumen. Yang kedua, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi. Walau bagaimanapun juga, konsumen tentunya berhak untuk bertanya, untuk menanyakan produk-produk yang akan dibelinya, dan tentunya konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang apapun yang dihasilkan oleh pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga, konsumen memiliki hak untuk memilih. Walau bagaimanapun juga tentunya konsumen memiliki hak untuk memilih produk-produk barang yang akan dibeli atau hanya sekedar bertanya saja kepada pihak produsen. Maka pihak produsen juga harus memaklumi apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Kemudian yang keempat, konsumen memiliki hak untuk didengarkan. Nah, ini adalah hal yang penting juga bagi konsumen. Ya, bagaimanapun juga konsumen berhak untuk didengarkan pendapatnya. Atau barangkali ada saran, kritik, atau barangkali konsumen merasa tidak puas dengan produk
yang dihasilkan oleh produsen tersebut, maka produsen harus dapat mendengarkan keluhan konsumen tersebut. Demikian kuliah online Teknokrat yang dapat saya berikan dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.